Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, pelajaran kita yang terakhir sampai 20 ya. 20 belum dibaca. 19 yang terakhir. Ya. Di sini udah ada soal Ustaz dari soal 19. Iya, yang apa? Yang maknanya akidah. Makanya secara ringkas di sini bahwa sumber akidah Islam itu ada tiga, yaitu yang pertama Al-Quran, Al-Quranul Karim, makanya dihafal dalilnya juga, ya dalilnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Sunnah Nabawiyah As-Sahihah. Nah, ini ada dalilnya. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian yang selanjutnya halaman 21. Sumber yang ketiga dari akidah Islam adalah ijma'us salafi. Nah, itu dia. Kesepakatan salafus saleh, halaman 21. Wahum as-sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin. Ya. Salaf itu mereka adalah para sahabat, tabi'in yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Nah, dalilnya ini bisa dilihat di dalam surah apa? Al-Maidah ayat 67. Kemudian surah An-Nisa ayat 115. Nah, ya. Jadi intisarinya itu saja. Ya, dan ini memang sudah masuk ya dalam ujian. Jadi iya, jadi belum kita bahas, akan tetapi memang secara ringkas seperti itu. Ya. Jadi untuk selanjutnya pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Ya, halaman 23. Jadi ringkasannya di halaman 22. Sumber akidah Islam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi yang benar. Yang ketiga ijma'us salaf, kesepakatan salafus saleh. Dan itu jadi apa? Sumber akidah. Dan bahkan di dalam masalah fikih, kalau para ulama salaf itu bersepakat akan kewajibannya, keyakinan akan kewajibannya itu akidah. Kesepakatan para ulama salaf tentang keharaman satu perbuatan, mereka sepakat ini haram. Nah, keyakinan kita bahwa perbuatan itu haram itu masalah akidah. Jadi kalau kita meyakini itu halal, nah itu menyimpang akidah kita. Contohnya wajibnya sholat 5 waktu, itu kan sepakat ulama salaf. Nah, kita mengatakan tidak wajib sholat 5 waktu. Nah, ini menyimpang akidahnya, bukan masalah fikih lagi. Ini bisa menyebabkan murtad. Wajibnya berjilbab, haramnya khamar, iya kan? Haramnya berzina, lalu kemudian dihalalkan zina. Contohnya dengan nikah mut'ah. Para ulama salaf sepakat bahwa nikah mut'ah, nikah kontrak, hukumnya apa? Haram. Kemudian kita apa? Kita meyakini mut'ah boleh. Nah, ini menyimpang akidah kita. Nikah kontrak itu ya kita menikahi wanita 1 hari, temponya 1 hari dalam akad itu. Akad nikah sebulan atau 1 tahun. Setelah 1 tahun cerai dengan sendirinya. Itu mut'ah. Pada awalnya mut'ah ini dibolehkan. Namun hukum bolehnya itu mansukh, dihapus. Artinya haram nikah mut'ah itu.
awalnya boleh, terakhir diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah fikih itu tentang kesepakatan para ulama terdahulu bahwa ini wajib, ini haram, itu jadi akidah. Kalau kita menyelisihinya maka menyimpang akidah kita. Misalkan puasa Ramadan, sepakat ulama salaf puasa Ramadan wajib, kemudian kita mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Ini bisa keluar dari Islam, bisa murtad. Agama yang benar hanya Islam, itu keyakinan, itu jelas ya, keyakinan. Nah, kita meyakini semua agama betul. Kan di TV kan banyak yang namanya toleransi itu, kata mereka yang katanya pakar-pakar doktor dan sebagainya, yang namanya toleransi itu adalah meyakini semua agama benar. Ini murtad ini. Keyakinan yang seperti ini kemurtatan di dalam agama. Ya. Itu dibilang toleransi, meyakini semua agama apa? Benar. Bukan itu toleransi. Iya kan? Apa itu toleransi? Ya, toleransi ya udah kita yang penting kita tidak berbuat zalim kepada mereka. Iya kan? Bersikap adil. Itulah namanya apa? Toleransi, bukan meyakini semua agama benar. Nah, dijadikan dalil apa? Semua agama benar apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini dijadikan dalil bahwa semua agama benar. Ini salah. Padahal itu maksudnya ya udah kalian beramal dengan amal kalian, kesyirikan kalian bagiku amal aku. Misalnya kan lakum dinukum waliyadin. Iya. Kita harus berdakwah pada mereka. Enggaklah, harus berdakwah. Kita wajib berdakwah kepada mereka. Artinya ketika sudah sampai dakwah mereka mengamalkan kesyirikan, ya udah urusan mereka. Mereka akan bertanggung jawab. Tapi kita tetap berdakwah. Iya, tetap kita berdakwah kepada mereka. Itu dia. Iya kan? Itu amal. Ketika berlepas diri dari perbuatan mereka. Itu dia ya. Ya, ini bisa dipahami ya. Ini sumber akidah Islam, Al-Quran, Sunnah dan ijma' salaf. Kesepakatan salaf, ulama, yaitu para sahabat. Iya. Termasuk juga haramnya memberontak kepada penguasa, itu jadi kesepakatan ulama salaf. Ya, haramnya mengkudeta penguasa, ya, melakukan demonstrasi, ini menjadi kesepakatan ulama salaf. Ya, kita masuk ke halaman 23. Ad-darsul rabi'u al-muradu bi ahli sunnati wal jama'ati. Ya, jadi kita banyak meringkas ya. Ya, pelajaran yang keempat ya, halaman 23. Al-muradu yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Apa Ustaz? Yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bagi anak-anak Ustaz yang kita meringkas ini, tapi kalau antum mau latihan sama Ustaz, antum bacakan ini Arabnya, kemudian antum rekam, ya antum kirim ke Ustaz tidak mengapa. Ya. Nanti bisa Ustaz dengarkan. Bisa dinilai, bisa dinilai. Ya, iya juga lah. Iya kan? Ya. Enggak, ya kalau apa namanya? Artinya kan kadang enggak semuanya ini Ustaz artinya. Enggak, ini kan banyak meringkas Ustaz. Jadi kalau antum berusaha untuk membaca ini, antum setorkan ke Ustaz melalui WA, itu Hasan, iya bagus. Ya, coba aja ya. Iya, baca aja Arabnya. Enggak apa-apa salah-salah. Ya, kita masuk ke hadis ya. Ini hadis Anas bin Malik di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wa taftariqu
Ya, dapat wa taftariqu hadhil ummatu. Hadisnya. Wa taftariqu hadhil ummatu ala 73 firqatan. Kulluha fin nari illa wahidatun. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala al jama'atu. Wa fi riwayatin qala ma ana alaihi al yawma wa ashabi min asbabin najati minan nari ittiba'u ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa luzumul jama'ati. Ya, artinya wataftariku akan berpecah belah, ya, akan terpecah belah hadhil ummatu, umat ini. Ya, akan terpecah belah umat ini ala 73 kepada 73 firqatan, kepada 73 kelompok. Kulluha finnari, seluruhnya di dalam neraka. Jadi seluruh kelompok yang ada di dalam tubuh kaum muslimin semuanya masuk ke dalam neraka. Kalimat 70 itu bukan artinya 73 menunjukkan pembatasan, tapi menunjukkan banyaknya yang sesat. Ya. Illa wahidatun, kecuali satu. Jadi cuma satu yang benar, karena kebenaran hanya satu dalam semua masalah, akidah, semuanya, hingga sampai dalam masalah fikih pun yang benar pun hanya satu. Makanya roji, maka cari yang lebih kuat. Ya. Qalu, mereka mereka bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, al jamaah, jamaah. Jadi jamaah yang dimaksud di sini adalah kebenaran. Ya, bukan jamaah artinya, yaitu jamaah itu artinya mengikuti apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahir dan batin, artinya mengikuti kebenaran, meskipun dia sendiri. Makanya ia mengikuti jamaah. Ini secara istilah agama. Jamaah itu adalah berada di atas kebenaran, mengikuti Al-Quran, Sunnah Nabi dan sahabat. Meskipun dia sendiri di kampungnya, maka dia mengikuti jamaah. Bukan jamaah menurut bahasa. Kalau menurut secara bahasa rame-rame, orang-orang yang bersepakat dalam satu urusan, itu secara bahasa, kayak jamaah tabligh, jamaah Muhammadiyah, jamaah Nahdlatul Ulama, jamaah Ikhwanul Muslimin. Itu secara bahasa. Tapi jamaah yang dikehendaki adalah jamaah yang sesuai dengan istilah syariat. Nah, dalam riwayatin, di dalam riwayat yang lain, qala Nabi SAW bersabda, ma ana alaihi al-yawma, apa-apa yang aku berada di atasnya, al-yawma pada hari ini, apa-apa yang aku di atasnya hari ini, yaitu ajaran Nabi. Itu apa-apa yang aku berada di atasnya hari ini, itu pengamalan terhadap Quran dan Sunnah. Maksudnya gini, berarti kalau misalnya siapa Rasulullah, misalnya al-jamaah itu yang mengikuti aku, iya, pada hari ini, iya kan? Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Jadi mengikuti Nabi, yaitu mengikuti Quran dan Sunnah Nabi. Wa ashabi, dan mengikuti sahabatku. Nah,
Mengikuti sahabat adalah mengikuti apa? Pemahaman mereka. Pemahaman terhadap Quran dan Sunnah. Pemahaman para sahabat pasti sama-sama Nabi. Ya udah jelas karena mereka benar, pemahaman mereka terhadap Quran dan Sunnah itu benar, dan itulah yang dikehendaki Nabi karena mereka kan murid-murid Nabi langsung, jadi pemahamannya sudah benar berbeda dengan kita. Baca Quran pemahamannya lain, baca hadis yang pemahamannya lain, nggak sesuai yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tapi pemahaman sahabat, pemahaman mereka itu benar. Terlebih lagi kalau kesepakatan para sahabat itu kebenaran yang mutlak, nggak ada salahnya. Tapi kalau masih pendapat pribadi, pendapat sahabat tapi pribadi, nah itu bisa salah. Tapi kalau sudah kesepakatan umumnya sahabat memahami seperti itu, itulah kebenaran. Paham? Nah, ya, contoh seperti memahami ayat bahwasanya boleh menikahi ahlul kitab, wanita ahlul kitab. Jumhur para sahabat memahami boleh menikahi ahlul kitab yang memang mereka melakukan kesyirikan. Akan tetapi Ibnu Umar radhiyallahu an dia menyendiri pendapatnya. Dia katakan ahlul kitab Nasrani, Yahudi nggak boleh menikahinya karena menyekutukan Allah. Yang boleh dinikahi ahlul kitab yang mentauhidkan Allah. Nah, ini pendapatnya apa? Menyendiri. Ada Berbeda. Iya, dan itu yang diikuti Imam Syafi'i. Pendapat Ibnu Umar. Enggak, maksudnya ada ahlul kitab yang mentauhidkan Allah. Jarang. Enggak, maksudnya ada. Nggak ada, jarang. Sangat-sangat. Iya, seperti halnya yang ditemui Nabi ya pendeta seperti pendeta siapa yang ditemui oleh Rasulullah ketika dia belum menjadi Rasul. Itu dia. Itu yang berpegang kepada kitab Taurat, betul-betul mentauhidkan Allah. Tapi umumnya itu ya mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya itu sudah menyekutukan Allah. Udah menyimpang, udah menyimpang. Kalau antum bisa lihat sejarah gereja, sejarah gereja yang ditulis oleh pakar-pakar Kristen, ya udah terjadi penyimpangan. 3 abad ya, udah ditambah-tambahi, kemudian ya, udah menuhankan apa? Udah berubah isinya gitu. Udah berubah. Agama Nasrani itu sudah ya, agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu sudah diubah-ubah. Awalnya ya lurus. Namanya Muslim juga, Islam. Ya, mereka Muslim. Yang menyebutkan Nasrani kan mereka. Ya, mereka lah dikaitkan dengan apa? Ya, itu dia. Jadi mereka ahlul kitab. Sampai Nasrani dan juga Yahudi ahlul kitab. Ya, min asbabin najati, termasuk sebab keselamatan minan nari, dari neraka, adalah ittiba'u ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Nabi. Ya, itu sebetulnya mengikuti apa-apa yang Nabi berada di atasnya, itu dia. Itu mengikuti ajaran Rasulullah. Dari sebab apa Ustaz? Termasuk sebab keselamatan dari neraka adalah ittiba'u ma kana alaihi nabiyyu, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, wa luzumul jamaati, dan menetapi jamaah. Menetapi jamaah, luzum menetapi, komitmen di atas jamaah. Jamaah tadi apa artinya? Kebenaran, Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman salaf, pemahaman sahabat. Ini jamaah. Berarti luzum itu istiqomah gitu. Istiqomah, menetapi, komitmen. Karena kita butuh pemahaman sahabat. Kayak contohnya, ya kan,
Nabi SAW kan diambil berkah bagi dirinya. Kita boleh mengambil berkah dari pakaiannya, bekas-bekas peninggalannya, hingga sampai sisa air wudhunya kita ambil berkah, hingga keringatnya. Ya, tabarruk dengan tubuh Nabi, bekas apa? Bekas minum Nabi SAW itu dibolehkan dan dianjurkan. Dan bahkan Nabi SAW ketika tahallul pangkas ya kan, motong rambutnya dibagikan sahabat. Boleh, ya kita bukan untuk Nabi khusus. Nah, ini ada hadisnya dan boleh, dan ini diamalkan sahabat. Lalu kemudian bagaimana kita mengamalkan ini? Apakah boleh kita mengamalkan untuk selain Nabi yang soleh? Kita tengok pemahaman sahabat. Nah, sahabat adakah melakukan hal itu kepada selain Nabi? Ngambil berkah. Siapa manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad? Siapa manusia yang terbaik di kalangan umat ini? Nomor 1 siapa yang terbaik di kalangan umat ini? Itu keyakinannya. Keyakinan namanya harus kita sebutkan. Siapa yang paling utama? Umat Nabi nomor 1. Itu akidah. Ada Ustaz, tapi ada. Akidah, iya. Siapa? Abu Bakar. Iya, Abu Bakar manusia terbaik. Setelah itu siapa? Umar. Setelah itu Utsman. Setelah itu Ali. Setelah itu 10 sahabat. 10 sahabat yang masuk surga. Itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada Ustaz. Apa Ustaz? Dia minum darah Nabi gitu Ustaz. Itu riwayatnya lemah. Itu kitab Hayatus Sahabat, tulisan kitab Jamaah Tabligh. Yang nggak ada tabaruk dengan darah, itu riwayatnya nggak benar. Yang ada tabaruk dengan apa? Rambut Nabi, keringat Nabi, sisa wudhu Nabi. Diapain kan? Iya, Tapi peninggalan yang asli betul-betul itu masih ada sekarang. sampai sekarang tidak ada peninggalan Nabi. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan di zamannya sudah tidak ada lagi peninggalan Nabi. Maka jangan percaya dengan omongan orang, oh ini baju Nabi, ini apa, nggak benar itu. Berarti memang udah nggak ada, walaupun Nggak ada. sepotong kecil. Kita lebih yakin kepada perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani. Berapa abad yang silam itu dia ngomong, di masa dia udah nggak ada. Kok bisa muncul di abad ini? Nanti dia nggak pandai nyari Anda. Itu ulama yang menuntut ilmu melalang buana ke seluruh dunia kaum muslimin. Ya kan? Oh, udah dicari yang mana-mana nggak ada. Ya nggak ada. Di zaman dia sudah tidak ada peninggalan Nabi. Karena peninggalan Nabi itu, para sahabat yang megang peninggalan Nabi, dia berpesan kepada keluarganya, aku meninggal, maksudnya bawakan peninggalan itu kepadaku, pakaian apa. Dia minta dikafani dengan pakaian Nabi itu. Biar apa Ustaz? Ya, berkah, tabarruk. Nabi itu kan berkah, ajarannya berkah, tubuhnya Bukan juga. syirik kan? Bukan syirik, khusus Nabi. Selain Nabi yang bisa membawa kepada kesyirikan. Oh, kalau Nabi boleh, apanya dimasukin ke kuburan itu boleh. Apanya? Peninggalan. Iya, Peninggalan. Iya, itu Oh, orang-orang makanya seperti itu ini kan cerita bagaimana peninggalan Nabi itu memang sudah tidak ada lagi, karena memang yang bawa pegang apa namanya peninggalan Nabi itu kadang kayak pakaian apa, kadang sahabat itu minta ya udah berwasiat meninggal kok bisa dipakaikan dia dengan pakaian itu, ya. Kalau macam cangkir yang digunakan Nabi itu kan diambil berkahnya, jadi ada orang yang sakit minum dari gelas Nabi itu, ya, alhamdulillah sembuh, ya, dan itu hilang. Kalau sampai sekarang ini ada, kalau sekiranya sampai sekarang ini boleh ngambil berkah dari peninggalan Nabi itu, apa? Minum, nah, sakit kita minum dari apa? Boleh, tapi udah hilang semuanya, tak ada lagi, paham kan? Jadi udah tinggal sejarah aja itu, paham? Udah nggak ada lagi, kok cuman mau beli, udah nggak ada lagi kok beli. Jadi kalau ada yang bilang ini peninggalan Nabi, itu tipu itu ya, tipu, iya kan? Meskipun dia katanya ulama, habib dan sebagainya, nggak benar.
Kita lebih percaya kepada perkataan ulama besar, ulama Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Ya, kemudian al-muradu bi ahli sunnati wal jamaati. Yang dimaksud dengan ahli sunnati wal jamaah. Nah, di sini ta'rifus sunnati, definisi sunnah. Makna sunnati fil lughati, arti sunnah secara bahasa. Jadi secara bahasa, ya, sunnah itu apa? At-tariqatu, metode. Judulnya apa tadi, Ustaz? Yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah, pengertian sunnah. Ta'rifus sunnati, makna sunnati fil lughati, makna sunnah secara bahasa. Jadi secara bahasa artinya at-tariqatu wasiratu. Sunnah secara bahasa ada metode. Nah, jadi kalau metode bisa kita katakan sunnah, metode. Nah, ini sunnah metode si fulan, sunnah fulan. Atau wasiratu, wasiratu perilaku. Jadi perilaku juga apa? Sunnah. Ini sunnah Ali, perilaku Ali itu, iya kan? Itu bahasa. Hasanatan au qabihatan, baik yang apa? Yang baik, au qabihatan, atau yang buruk. Iya. Apa tadi, Ustaz? Iya, yang baik atau yang buruk. Hasanatan au qabihatan, yang baik atau yang buruk. At-tariqatul Wasiratu, metode dan perilaku. yang baik gitu, yang sunnah. Sirah, iya, yang baik atau yang buruk. Metode. Tapi jalan. Jalan, torik, jalan. Torikoh, metode. Torikoh itu berarti jalannya untuk Nah, torikoh, metode. Iya, metode. Oh, bukan untuk manas. Bukan. Iya, metode dan perilaku yang baik atau yang buruk. Mahmudatan, terpuji, atau madmumatan, atau tercela. Jadi secara bahasa ya, jadi harus paham. Oh, ini sunnah Ahmad, maksudnya perilaku Ahmad. Ini sunnah ulunuha, misalnya metode ulunuha, itu bahasa. Iya kan? Nah, ini ada dalilnya. Nabi pernah menyebutkan di dalam hadisnya sunnah secara bahasa. Ini hadisnya. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik di dalam Islam, yaitu perilaku yang baik. Nah, sunnah yang baik di sini maksudnya apa? Perilaku yang baik di dalam Islam. Lalu fa'umila biha ba'dahu, lalu diamalkan setelahnya oleh orang-orang, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Wala yanqusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, ini makanya sunnah hasanah ada, tapi artinya apa? Perilaku baik. Orang yang melakukan perilaku baik kemudian diikuti orang lain, maka dia dapat pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk, sunnah sayyi'ah, perilaku yang buruk, fa'umila biha ba'dahu, lalu diamalkan setelahnya oleh orang lain, kutiba alaihi mithlu ajri wizri man amila biha, maka dituliskan untuknya dosa seperti dosa orang yang melakukannya. Wala yanqusu min awzarihim syai'a, dan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Berarti jadi dosa jariah gitu. Iya. Apa? Iya, naqasa yang khusus. Nah, itu ya. Makanya sunnah, iya, secara bahasa. Itu sunnah secara bahasa. Apa artinya tadi? Metode atau perilaku yang baik ataupun yang buruk. Nah, berbeda wafil istilahi. Sedangkan secara istilah, nah ini yang kita ambil adalah istilah menurut ulama akidah. Nama beda enggak? Apanya?
Ya beda lah. Sholat secara bahasa apa artinya? Doa. Jadi kalau kita sholat secara bahasa aja udah doa, zikir, udah sholat. Eling aja udah sholat secara bahasa. Secara istilah agama, sholat itu apa? Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Loh, berarti yang diambil itu dari istilah atau dari Istilah. dari Gak bahasa boleh, itu cuma gak boleh dari bahasa. Nabi secara bahasa apa? Yang memberikan kabar berita. Secara istilah agama apa? Seorang laki-laki merdeka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kenabian, kerasulan untuk menyampaikan agama. Ya kan? Dan memang itu pemberian khusus ada secara istilah agama. yang diambil itu dari istilah Bukan bahasa. Kalau kita dalam istilah-istilah agama ini yang kita ambil bahasa, sesat, bid'ah. Jadi itu apa dikasih tahu secara bahasa? Ya dasar bahasanya itu bahasa Arabnya, tapi secara istilah ada khusus dia secara istilah. Iya kan? Syar'i gitu. Apa? Ya secara syar'i, istilah syar'i. Nah, wa fil istilahi, secara istilah akidah menurut ulama akidah ini di paling bawah ya di halaman 23 baris yang ketiga paling bawah Mawafil. muwafaqatul kitabi dapat muwafaqatul kitabi wa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum sawa'an fi umuril i'tiqadati awil ibadati awil muamalati awil akhlaqi. Ya, secara istilah menurut ulama akidah. Kalau menurut ulama fikih beda. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Menurut ulama hadis sunnah apa? Seluruh perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi itulah sunnah menurut ulama hadis. Nah, yang kita pegang karena kita bicara akidah, maka menurut ulama akidah lah. Bagi-bagi lagi deh. Iya. Soalnya dari hadis. Iya, menurut ulama hadis. Yang kita lakukan ini menurut siapa? Ulama akidah. Muwafaqatul kitabi, bersesuaian dengan Al-Qur'an. Iya, sesuai. Muwafaqatul kitabi, bersesuaian dengan Al-Qur'an, wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi. Jadi ada sahabat-sahabatnya. Sawa'an, baik. Jadi memang harus sesuai dengan sahabat. Kayak tadi tabaruk dengan apa? Dengan orang soleh. Nah, ini sesuai dengan sahabat atau tidak? Nggak ada sahabat yang ngambil berkah kepada Abu Bakar. Nggak ada. Nggak ada ngambil berkah kepada Umar. Nah, makanya butuh pemahaman apa? Sahabat. Itu dia. Berarti hanya Nabi yang boleh diambil berkah. Iya. Peninggalannya hanya Nabi. Tubuhnya sahabat tak ada boleh. Makanya ini butuh pemahaman sahabat. Nah, di kalangan NU mereka menganjurkan ini bertabaruk kepada orang soleh. Makanya macam Ustadz ini, nah, Ustadz minum, ada sisanya, antum habis Ustadz ngajar, antum rebutan ini. Hah? Yang itu salah di dalam memahami berkah. Dia menganggap ngambil ada keberkahan sisa-sisa dari orang soleh. Ya kan? Ustadz apa? Ustadz pangkas. Nah, rambut Ustadz antum ambil antum kantongi. Sujud Ustadz, bekas sujud Ustadz antum cium-ciumi. Nah, itu terjadi di kalangan apa? Dan parahnya di kalangan sebagian orang-orang sufi yang parah, itu ada tuan gurunya yang menunjukkan ilmu kebal sehingga apa? Dia tusuk
perutnya itu dengan pedang, pisau, keluar kotorannya, dan murid-muridnya itu menjilati kotorannya itu, dijilati dan dilumuri dia dengan kotorannya. Hah? Ya itu kan tipu daya, sihir itu, sihir. Berarti dia Tipu daya, penipuan itu sebenarnya, sihir itu ya. Ya, jadi apa? Sawaan baik fi umuril i'tiqadati, di dalam perkara keyakinan. Ya, baik di dalam perkara keyakinan. Jadi dalam perkara keyakinan kembali kepada Quran, Sunnah dan sahabat. Awil ibadati atau ibadah. Jadi tengok juga sahabat, bagaimana amalan sahabat. Ya kan gampang. Mereka memaksa-maksakan bid'ah mereka dengan Quran dan hadis. Tapi mereka itu telak, kalah. Nah, ditanya apakah sahabat melakukan itu? Nah, dia kan nggak bisa jawab. Iya kan? Ada yang mengamalkan yang seperti itu di kalangan sahabat. Jadi gampang aja, kalau nggak dikenal oleh Nabi dan sahabat Nabi, itu bukan perkara agama, itu udah jelas bid'ah itu. Nggak dikenal, Nabi nggak pernah mengenalnya, sahabat juga nggak pernah mengenalnya, artinya nggak pernah dilakukan mereka, itu bid'ah. Dan yang namanya bid'ah itu nggak ada yang baik, sesat semua, namanya ngada-ngada. Di dalam agama itu ngada-ngada, itu sesat. Tapi kalau secara bahasa, bid'ah maksudnya berbuat hal yang baru di dalam perkara-perkara duniawi, itu boleh atau tidak? Boleh kalau itu baik. Misalkan membuat pesawat, secara bahasa ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah. Secara bahasa keduniaan ada bid'ah sayyi'ah, hal yang baru. Misalkan apa? Hal yang baru, misalkan zaman Nabi kan nggak ada narkoba ya kan, sekarang ada, kan buruk itu. Tapi di dalam istilah agama, di dalam agama itu nggak ada yang namanya bid'ah itu bid'ah yang baik, nggak ada. Namanya ngada-ngada, nambah-nambah. Padahal agama ini sudah sempurna, nggak boleh ditambah-tambah. Yang boleh itu adalah sarana-sarana, itu namanya masolihul mursalah. Misalkan zaman Nabi nggak ada sekolah, dibuat sekolah seperti Ulun Nuha ini. Zaman Nabi nggak ada modelnya pesantren. Kemudian kita buat pesantren, itu bukan bid'ah, itu masolihul mursalah, kemaslahatannya kan, maslahatnya kan. Karena sarana apa? Sarana prasarana yang bisa mendukung apa? Ibadah kita. Pesawat ibadah ke ke Arab Saudi ya kan, naik pesawat ya kan, itu bukan disebut bid'ah, tapi apa, hal yang mendatangkan maslahat yang besar. Bisa dipahami ini ya. Jadi nggak ada bid'ah hasanah, itu nggak ada. Awil muamalati atau muamalah, awil akhlaqi atau akhlak. Jadi yang dimaksud dengan sunnah tadi apa? Mengikuti Quran, sunnah, sahabat, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Dan memang untuk mengikuti akhlak itu berat. Tapi kalau kita menyebutkan bahwa akidah kita salafi, insya Allah bisa. Ibadah kita, maksudnya cara ibadah kita ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dan sahabat, bisa. Ya, tapi bagaimana kuatnya dalam ibadah kadang memang berat. Akhlak, ini memang berat. Akhlak tuh saya ini salafi dalam akhlak, ya berat, ya kan? Ya kan? Tapi kita harus ikuti, ya akhlak mereka, ya tahap demi setahap, ya kan? Itu dia. Nah, kemudian di sampingnya ada perkataan Imam Malik. Nah, ini kita baca ya. As-sunnatu, bisa yang di pinggiran ini. Halaman 23. Ya.
sunnata ila muhandis. Iya, qala al-Imam Malik rahimahullahu as-sunnatu mithlu safinati Nuhin. Di samping apa? Makna sunnah dapat? Iya. As-sunnatu mithlu safinati Nuhin. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha halaka. Ini perkataan yang sangat agung yang diucapkan Imam Malik, guru Imam Syafi'i, ulama sunnah. As-sunnatu, sunnah itu mithlu seperti safinati Nuh, seperti perahu Nabi Nuh. Man rakibaha, siapa yang menaikinya, naja, akan selamat. Wa man takhallafa anha, dan siapa yang tidak menaikinya, halaka, binasa. Nah, jadi itu ikut sunnah selamat kita. Kita tidak ikut sunnah binasa. Apa? Ini apa? Sunnah menurut ulama muhaddisin tadi, ulama hadis. Jadi setiap perkataan, perbuatan, persetujuan, ya sifat apa namanya? Sifat dasar Nabi, maksudnya sifat kebiasaan Nabi atau apa? Bentuk tubuh Nabi, kebiasaan Nabi itu sunnah menurut apa? Ulama hadis. Cara Nabi berjalan, kemudian sendal Nabi bagaimana bentuknya, berapa uban Nabi di kepalanya, itu sunnah menurut ulama hadis. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi, sifat tubuhnya, ya sifat tubuhnya, kemudian ya perawakan bentuk tubuhnya bagaimana, nah itu masuk dalam kategori sunnah menurut ulama hadis. Sedangkan menurut ulama usul, menurut ulama fikih, sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Berarti itu mustahab lah. Dalam umum fikih sunnah itu sebagai hukum. Ya sunnah itu dikerjakan mustahab. Memang yang lebih cocok perkataan dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak mengapa, itu lebih cocok dengan kata-kata mustahab. Para ulama mutaakhirin yang menyebutkan hal itu sebagai ulama belakangan, ahli fikih yang mengatakan bahwa sunnah itu dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak mengapa. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman 24. Al-jama'atu, ma'na al-jama'ati fil lughati, dapat? Humul mujtami'una ala amrin ma. Nah, sekarang kita mengartikan apa itu jamaah. Ma'na al-jama'ah fil lughah, jamaah secara bahasa artinya adalah humul mujtami'una, mereka yang bersatu, bergabung, berkumpul, ala amrin ma, atas perkara apa saja, atas perkara apa saja. Jadi kalau sudah bergabung, bersatu dalam perkara apa saja disebut jamaah perwiritan, ya kan, jamaah apa, jamaah masjid, ya kan. Jamaah itu secara bahasa, tapi secara istilah bukan itu jamaah. Jamaah itu adalah yang apa? Ini dia. Dalam apa tadi, Ustaz? Dalam apa? Dalam perkara apa saja. Dan secara istilah agama, kalau menyebutkan jamaah itu secara istilah agama. Tapi kalau kita menyebutkan jamaah ini, jamaah tabligh, jamaah ikhwanul muslimin, itu secara bahasa mereka. Ya, paham? Bukan yang dimaksudkan oleh Nabi. Siapa satu kelompok yang benar itu ya Nabi, al-jamaah. Bukan, maksudnya bukan jamaah tabligh, bukan jamaah ikhwan muslimin, tapi yang dimaksud jamaah ini dia secara istilah. Wa fil istilahi, dan secara istilah jamaah itu adalah humul ladina ittaba'u al-kitaba wa sunnata wa saru ala ma kana alaihi an-nabiyyu
sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu zahiran wa batinan. Wa fil istilah, dan di dalam istilah jamaah adalah humul ladina, mereka adalah orang-orang ittaba'ul kitab, yang mengikuti Al-Quran, was sunnata, dan sunnah, wasaru, dan berjalan ala ma kana alaihi nabiyyu, atas apa-apa yang Nabi berada di atasnya. Mereka berjalan atas apa-apa yang Nabi berada di atasnya, itu berjalan di atas ajaran Nabi. Mereka berjalan di atas apa-apa yang mana Nabi berada di atasnya dan sahabat-sahabatnya, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, zahiran wa batinan, baik secara lahiriah maupun secara batin. Nah, itulah yang jamaah, ya, ikut Al-Quran, sunnah, ikut apa yang Nabi berada di atasnya dan juga sahabat berada di atasnya, zahir dan batin. Itu al-jamaah, ya kan? Nah, lalu kemudian jamaah ini selalu dikaitkan dengan sunnah, karena yang namanya sunnah itu selalu menyatukan. Sedangkan bid'ah itu selalu dikaitkan dengan firqah, ya, ahlul bid'ah wal firaq, ya, ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah dan ahli yang memecah belah umat. Makanya ahlus sunnah dikaitkan dengan jamaah, sunnah wal jamaah, iya, selalu dikaitkan. Nah, apa definisi ahlus sunnah wal jamaah? Kita baca ahlus sunnati wal jamaah. Lihat itu ada baris yang tebal, tulisan Arab yang tebal. Ahlus sunnati wal jamaati humul muttabi'una li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Ya, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah al-muttabi'una li Rasulillah. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Fi aqwalihi, di dalam perkataan-perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa taqriratihi, dan persetujuan-persetujuannya. Meskipun hal ini harus diikat dengan apa? Dengan mengikuti sahabat. Karena sunnah itu ada dua. Sunnah Nabi nggak bisa kita amalkan kecuali dengan mengamalkan sunnah sahabat. Al-jamaah yang dimaksudkan di sini adalah jamaah Nabi dan juga apa? Sahabat. Karena mereka lah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ya, kita baca ayat yang di bawah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, ya. Persetujuannya. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti Rasulullah baik di dalam perkataannya, fi aqwalihi wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, wa taqriratihi, dan persetujuannya. Ya, terakhir ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Iya, tali Allah seluruhnya, jami'an. Wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Qala ba'du salafi, berkata sebagian ulama salaf, fi tafsiri qaulihi ta'ala, di dalam menafsirkan
firman Allah Ta'ala bihablillahi, tali Allah di sini maksudnya adalah al-jama'atu, al-jama'ah. Berarti yang mengikuti Nabi gitu. Iya, yang mengikuti kitab, sunnah dan berjalan di atas jalan Nabi dan para sahabat, zahir dan batin. Itu jamaah secara istilah. Itulah jamaah. Ya, ikut Quran, sunnah dan berjalan di atas jalan Nabi dan sahabat, zahir dan batin. Itu al-jamaah. Ya, itu dia. Ya, kita padakan sampai di sini. Nanti diusahakan takwimnya dikerjakan ya. Nanti yang soal yang nomor 2 itu ma wajhul istidlal biqauli ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, ala ma'nal jamaah. Ya, di atas mengambil dalil. Maksudnya di sini adalah kalimat bihablillahnya. Apa yang dijadikan istidlal atas makna jamaah? Bihablillah lah. Istidlalnya itu pengambilan dalil jamaah itu dari kata bihablillah dalam ayat. Istidlal itu pendalilan. Pendalilan jamaah itu dari mana? Dari kata bihablillah. Ya, tali Allah. Ya, ini dijawab ya. Ya, mungkin kita padakan sampai di sini. Lebih dan kurang besar mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.